Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi man ala ma yasha'u min ibadihi bi talabil ilmi syar'i wa dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil azim. Wa sallallahu wa sallama ala al-qaili ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi alladhina ta'allamu al-ilma fi kibari sinnihim hirsan li talabihim wa naila li fadlih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semesta alam yang masih memberikan kita kenikmatan, yaitu nikmat iman dan juga nikmat jihad, sehingga kita dapat kembali melanjutkan qiraah durus kita pada pelajaran akidah ini, membaca kitab Syarah Al-Usul As-Salasah, penjelasan dari 3 prinsip dalam agama Islam oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Bahwasanya kita telah mempelajari dalil-dalil tentang rububiyah dan ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam dalil-dalil tersebut kita dilarang untuk beribadah apalagi menyembah kepada makhluk, ya. Makhluk itu sejatinya yang diciptakan, bukan pencipta. Maka selayaknya bagi yang diciptakan itu tunduk dan patuh kepada sang pencipta atau yang menciptakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat, "La tasjudu lisyamsi wala lilqamar." Janganlah kalian itu bersujud pada matahari dan juga jangan bersujud kepada bulan. Wasjudu lillah, ya. Wasjudu lillah, dan bersujudlah kalian kepada Allah saja, hanya kepada Allah. Alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Yang mana Allah lah yang telah menciptakan mereka. Allah yang telah menciptakan mereka. Jika kamu hanya menyembah kepadanya. Maka pada dalil firman Allah Subhanahu wa taala ini menjadi bukti hujjah kita untuk membatalkan virus-virus kesyirikan. Hadza ibtalun lisyirki. Ini hal yang membatalkan kesyirikan. La tasjudu lil makhluqat. Janganlah kalian itu sujud kepada makhluk. Dalil larangan agar kita tidak boleh sujud kepada makhluk. Kenapa? Li'anna min a'zamil makhluqat asy-syamsa wal qamara. Karena di antara makhluk-makhluk yang paling besar adalah asy-syamsa wal qamara, matahari dan bulan. Wa li'annal musyrikina, dan karena orang-orang musyrik yang berbuat syirik, kanu ya'buduna syamsa, dahulu mereka menyembah matahari, wa yasjuduna laha, dan bersujud kepada matahari tersebut. Wa minhum, dan ada di antara mereka, may ya'budul qamar, yang menyembah bulan, wal kawakib, bintang-bintang, wa ya'budunaha, dan mereka itu beribadah kepada bintang-bintang dan juga bulan tersebut. Ya. Contohnya kaum Ibrahim, kaum Nabi Ibrahim. Ya benuna laha, mereka itu membangun hayakila, haikal-haikal, biara-biara tempat peribadahan mereka itu, ala suratil kawakib, di atas bentuk bintang-bintang. Wa ya'budunaha, dan seakan-akan mereka itu menyembah kepada replika bentuk bintang tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, faqauluhu ta'ala la tasjudu lisyams,
Janganlah kalian itu menyembah kepada matahari, karena matahari itu makhluk haram menyembah kepada makhluk. Baik. Lalu as-sujudu ma'nahu, tatkala menjelaskan ayat tadi, latas judu diambil dari kata saja dari sujudu, sujudun masdarnya. Apa itu sujud? As-sujudu ma'nahu wada'ul jabha, meletakkan dahi ini alal adri, ke atas, di atas bumi, khudu'an, dalam rangka tunduk, ya, karena tunduk, ya, lil ma'bud, ya, lil lil ma'bud, kepada yang disembah. Wa huwa a'zamu anwa'il ibadah, dan sujud ini merupakan bentuk jenis ibadah yang paling besar. Karena para Rasulullah SAW bersabda, yaqul aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Keadaan seorang hamba yang paling dekat kepada Rabb-nya adalah tatkala seorang hamba itu sedang sujud. Maka di antara wasiat wasiat para ulama salaf, ya, yang terambil pula juga dari hadis Nabi ini atau dari hadis Nabi yang lain, agar memperbanyak doa di setiap sujud tatkala salat. Fa'azamu anwa'il ibadah as-sujudu 'alal ardi. Maka jenis ibadah yang paling besar adalah sujud, meletakkan jabhah, dahi kening, di atas bumi. Kenapa? Lianna wajhaka alladhi huwa a'azzu syai'in indaka wada'tahu lillahi 'alal ardi ta'abbudan ta'abbudan lillahi wa tazallulan baina yadayhi subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena wajahmu itu adalah bagian atau sesuatu yang paling mulia, yang paling bagus, yang paling berharga di sisimu. Lalu engkau letakkan wajahmu itu karena siapa? Karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala, di atas tanah. Dalam rangka apa? Ta'abbudan, ibadah. Dalam rangka beribadah kepada Allah, ta'abbudan lillah. Wa tadzalulan, dan juga dalam rangka menghinakan diri di hadapan Allah. Wajah ini, ya, ini merupakan bagian tubuh yang betul-betul manusia itu harus jaga, atau kebanyakan manusia pun menjaganya. Lalu kita tundukkan dalam rangka ibadah kepada Allah. Itulah mengapa disebut sujud ini merupakan salah satu jenis ibadah yang paling besar juga, ya. Baina yadai, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa sujudul hakiki. Inilah sujud yang secara hakikat. Wala yalikul ta'abbudu bihi illa lillah. Maka tidaklah cocok, ya, ibadah dengan sujud ini, ibadah dengan sujud ini kecuali dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, nggak cocok ibadah dengan melakukan sujud, ya, dipersembahkan, diberikan kepada selain Allah. Sebuah keharaman yang besar, karena masuk ke dalam perkara kesyirikan. A'zamuz dzunub, ya. A'zamuz dzunub, dosa yang paling besar. Huwa asyirku, ya. Baik. Amma sujudul syamsi wal qamar. Adapun sujud kepada matahari dan juga bulan, wa huwa sujudun li makhluqin. Maka sujud seperti ini adalah sujud kepada makhluk, ya, yang mana la yastahiqu ayyusjad, yang mana sujud kepada makhluk ini tidak pantas, tidak berhak, ya, makhluk itu untuk apa? Yang mana makhluk ini la yastahiqu, tidak berhak, yusjada, untuk disujuti, ya. Fala yajuzu as-sujudu lil makhluqat. Maka tidak boleh as-sujudu lil makhluqat, sujud pada makhluk. Wa innama as-sujudu li khaliqil makhluqat.
Dan sesungguhnya tiada lain sujud itu hanya kepada Khalik yang menciptakan siapa? Makhlukat, makhluk-makhluk. Amal makhlukat, adapun makhluk itu fahiyya misluka, sama seperti kita, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Makhlukatun mudabbaratun. Ya, seorang makhluk itu makhluk yang diatur, bukan yang mengatur. Lalu mutasarrafun, yang dikelola, bukan yang mengelola. Atas judul makhlukin ajiz mislika, apakah engkau bersujud kepada makhluk yang lemah sama sepertimu? Maka jawabannya, hadza la yajuz, ini tidak boleh. Aina dhahabta al-uqul? Kemana perginya akalmu? Kemana perginya akal? Aina dhahabatil uqul? Kemana hilangnya akal tatkala kita bersujud pada makhluk? As-sujudu innama yastahiqquhu al-khaliq. Sujud itu tidak sungguhnya hanya berhak diberikan kepada Sang Khalik pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yu'jizuhu syai'un. Ya, yang mana syai'un ini menjadi fa'ilnya, tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah, enggak. Karena Allah lah zat yang bisa melemahkan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu tidak bisa melemahkan Allah. Akan tetapi dia dilemahkan oleh Allah. Maka sujud ini adalah haqqunillah, haknya Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah Azza wa Jalla. Walaysa haqqan lil makhluk, bukanlah hak untuk makhluk. Mahma kana hadzal makhluk, meskipun makhluk ini ya termasuk minal izami wal kibar, termasuk makhluk yang paling besar, tidak boleh juga. Fa innahu makhluk dhaif, walaupun dia besar dia tetaplah makhluk yang lemah. Mudabbar, yang diatur, mutasarraf, yang dikelola. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah, ini isbatnya ini ya, berupa sighat fil amr, sebuah perintah. Nah, al-amru yaqtadi al-wujub, kewajiban. Tatkala seorang ini tidak melakukan, maka dia diberikan iqab dosa. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka, in kuntum iyyahu ta'budun. Wal wajib, ya, alla na'budu illallah, ya. Maka wajib, ya, tidak boleh kita menyembah kecuali kepada Allah. Pada Allah, la na'budu illallah. Fa idza sajadtum lahu, maka apabila kalian itu bersujud kepadanya, wasajadtum li ghairihi, dan kalian itu juga bersujud pada selainnya, maka lihat di sini, fa innakum, maka sesungguhnya kalian itu la takunu abidi nalillah, kalian sesungguhnya tidak menjadi orang yang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Bal ta'budunahu ma'asyirki, dan tetapi kalian itu beribadah kepada Allah disertai kesyirikan, dan ketahuilah asyirku yufsidul ibadata, merusak peribadatan apapun itu. Baik, kita lanjutkan yang dalil firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati, dan seterusnya pada surat Al-A'raf ayat 45. Tafadhal dibaca. Ustaz. قوله تعالى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طيب. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda, sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqas samawat, yang telah menciptakan langit dan juga bumi, fi sittati ayyam, pada 6 masa. Tsumma stawa, kemudian Allah itu beristiwa,
'alal 'arsy, di atas arsy. Yughshil lailan nahar, menutup malam kepada siang. Yatlubuhu haditha, yang mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamar, Allah ciptakan matahari, bulan, dan apa? An-nujum, bintang-bintang. Semuanya itu musakharat bi amrihi, tunduk, ya, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di sini ingatkan, ala, ingatlah, lahul khalqu wal amr, ya. Segala penciptaan dan urusan itu semuanya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, yaitu Tuhan kita, yaitu pemelihara dan pembimbing kita. Ialah Allah yang telah menciptakan langit dan juga bumi dalam 6 masa atau periode. Lalu Allah Subhanahu wa taala meninggi, beristiwa di atas arasy-Nya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tanpa harus kita pikirkan bagaimananya. Dan dia pula, Allah pula, yang menutup malam dengan kegelapannya kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, hingga begitu siang datang ketika itu juga malam pergi. Jadi semua makhluknya ini, termasuk matahari, bulan, bintang-bintang, tunduk. Jadi gak patut kita tunduk kepada sesuatu yang tunduk juga. Begitu. Nah, ya. Semua makhluk tunduk kepada perintahnya. Tunduk kepada perintahnya. Walaupun yang disebutkan dalam ayat ini cuman langit dan bumi, tetapi yang dimaksud intinya adalah semua yang ada di dalam langit, bumi, atau juga di antara keduanya. Baik, kita lanjut baca syarah penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Fadal. Silakan. وقال الشارح حفظه الله تعالى: إن حرف توكيد ونسب، وهي موطئة للقسم Mau, يقدر mau, 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 mau tiah. موطئة وهي Permulaan. Lil qasam, موطئة lil qasam. للقسم. Ya, untuk sumpah. Yuqaddaru qablaha qasamun takdiruhu wallahi. Ya. Ya, dikira-kira lah ya. Yuqaddaru. Nah, beliau mengira-kirakan sebelumnya itu ada qasam, ada huruf sumpah, dan juga muksamnya, ya, isim yang digunakan untuk bersumpah, yaitu ismul jalalah, Allah. Takdirnya kira-kira wallahi, demi Allah sesungguhnya Rob kalian itu. Nah, begitu maksudnya. Lanjut, inna rabbakum fahiya fi jawabi qasa qasam muqaddarin. Nah, minna rabbakum ini tiada lain adalah jawab qasamnya. Tatkala dikira-kirakan tadi, ya, kalimat qasamnya wallahi, ya, demi Allah sesungguhnya Rob kalian. Nah, sesungguhnya Rob kalian ini adalah jawaban qasam muqaddar yang dikira-kira. Lanjut. إن ربكم أي خالقكم ومربيكم ومربيكم بالنعم، الله لا غيره subhanahu wa ta'ala. Inna rabbakum, sungguhnya Rabb kalian, yakni pencipta kalian dan yang mentarbiah kalian dengan nikmat. Allahu, tidak ada selainnya, subhanahu wa ta'ala. Thumma ذكر الدليل على ذلك فقال: الذي خلق السماوات والأرض، هذا هو البرهان على ربوبية الله عز وجل، أنه خلق السماوات والأرض ولا أحد
ولا أحد خلق شيئا منهما ولا أحد أعانه سبحانه وتعالى على ذلك، بل هو المنفرد بخلقه، خلق السماوات والأرض. هل هل أحد من المشركين أو آه، ملاحدة ملاحدة Minal عارض musyrikina. هذا عارض هذا Malahida ya, bukan mulahida. ملاحدة Malahida apa kemarin? Ateis. أتيس. Taib ya. Inna rabbakum yaitu apa? Khaliqakum, yaitu yang menciptakan kalian, wa murabbikum, dan juga mendidik membina kalian, bin ni'am, dengan segala nikmat-nikmatnya, yaitu Allah. Allah la ghairuhu, tidak ada yang selainnya, Allah Subhanahu wa taala. Summa dzakara dalil, kemudian Allah taala menyebutkan dalil ya di dalam firman-Nya, alladzi khalaqas samawati wal arda. Allah menyatakan Allah lah yang telah menciptakan langit dan juga bumi tadi kan. Hadza huwal burhan, ini merupakan bukti ala rububiyatillah, atas rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang mengatur alam semesta ini. Annahu khalaqas samawati wal arda, bahwasanya Allah yang telah menciptakan langit dan juga bumi. Wala ahdana, tidak ada satu orang pun ya yang dapat menciptakan sesuatu minhuma, dari langit dan juga bumi, enggak ada. Wala ahada anahu, dan juga tidak ada satu orang pun yang apa, menolong Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Allah tidak butuh pertolongan dari makhluknya, tiada lain makhluknya lah yang butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa al-munfaridu bi khalqihi, ya. Dan tetapi Allah lah yang sendiri menciptakannya. Al-munfarid, Allah itu sendiri satu. Nah, khalaqas samawati wal ard, Allah telah menciptakan langit dan juga bumi. Di sini pertanyaannya, ya. Hal ahadun minal musyrikin awil malahida arada hadha? Ya. Apakah ada satu orang dari kalangan kaum musyrikin atau orang ateis yang menentang hal ini? Waqala, dan dia katakan, ma khalaqallahu samawati wal arda alladhi khalaqaha huwal fulan aw ana alladhi khalaqtuha aw khalaqaha as-sanam wal fulani. Ma khalaqallahu as-samawati wal arda. Apakah Allah yang telah menciptakan langit dan juga bumi? Alladzi khalaqahu wa fulan? Apakah yang menciptakannya itu adalah fulan? Atau ana alladzi khalaqtuha, yang menciptakannya? Au khalaqaha as-sanamu fulani, atau patung fulan yang menciptakannya? Hal qala hadza ahadun? Apakah ada satu orang yang mengatakan hal ini? Minal alami, ya, dari sisi dunia, qadiman wa hadisan, baik yang lampau maupun yang sekarang. Nah, ma'ana hadhihi, padahal ayat ini tutla lailan wa naharan, dibaca malam dan siang. Maka jawabannya, wala ahada aradaha, tidak ada satu orang pun yang menentangnya, wala yastati'u, dan juga tidak ada yang mampu ya ayyu'aridaha abadan, ya, untuk menentangnya selama-lamanya. Enggak ada. Karena memang sudah fitrahnya manusia mengetahui bahwasanya ada zat yang besar, yang agung, yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Tapi fi sitati ayyam, ya, hadhil makhluqatul ahillah al-azimah. Dia juga makhluk Allah yang hailah al-azimah. Khalaqaha Allahu fi sitati ayyam. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya pada kurun waktu enam hari atau 6 masa. Wa huwa qadirun, dan Allah lah yang maha mampu, ala ayyi yakhluqaha, atas apa yang Allah ciptakan, fil lahzah,
sesaat, sebentar. Walakinnahu khalaqaha fi sittati ayyam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala ciptaan itu fi sittati ayyam, pada waktu enam masa, hikmatin, karena kebijaksanaannya Allah, ada hikmah, ya. Ya'lamuha subhanahu wa ta'ala, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasittatul ayyam, dan 6 hari, awaluha yaitu yaumul ahad, awalnya itu hari Ahad, wa akhiruha yaumul Jumu'ah, dan akhirnya hari Jumat. Dari sini ada kekhususan hari Jumat. Fa fi yaumil Jumu'ah, maka pada hari Jumat, ya, takamalal khalq, takamalal khalq, ya, segala penciptaan itu menjadi sempurna. Walidzalika shara, dan oleh sebab itu shara hadzal yaum, yaitu hari Jumat ini menjadi apa? A'zamu ayyamil usbu, satu hari dalam satu minggu yang paling agung, ya. Makanya para ulama juga menegaskan hari Jumat itu sayyidul ayyam, tuannya para hari. Di sini katakan wa huwa sayyidul ayyam wa aidul usbu, ya, hari raya mingguannya orang muslim. Wa huwa afdalul ayyam, dan juga hari yang paling utama, betul. Banyak waktu-waktu mustajab di hari Jumat. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ya, mengatakan keistimewaan hari Jumat, apa beliau bilang? Khairu yaumi, khairu yaumin tola'at fihi asyamsu yaumul Jum'ah. Sebaik-baiknya hari yang mana di hari tersebut terbitnya matahari adalah hari Jumat. Kenapa? Li'annahu takamala fihi khalqul makhluqat. Karena pada hari tersebut sempurnalah penciptaan makhluk. Wa khuliqa fihi Adam, dan Nabi Adam pun diciptakan pada hari Jumat. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah di hari Jumat juga. Wa ubita minha, dan juga diturunkan pada hari Jumat juga. Wa fihi taqumus saah, dan pada hari Jumat juga akan ditegakkannya hari kiamat. Kullu dzalika fi yaumil Jumat. Segala sesuatu itu ada di hari Jumat. Fahuwa afdalul ayyam, ya. Fahuwa afdalul hayyam, maka hari Jumat adalah hari yang paling utama. Wa huwa akhiru ayyamil khalqi, dan dia adalah hari di mana hari penciptaan, ya, penciptaan langit dan juga bumi, wa ma fihinna, dan apa-apa yang ada di dalam atau di antara keduanya. Dan kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Summa ini adalah harfu ataf wa tartib. Ingat, maknanya tartib nih, ya, memberikan urutan. Lalu apa makna istawa di sini? Anna istiwa'ahu, bahwasanya istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, ja'a ba'da khalqis samawat, datang setelah penciptaan langit dan juga bumi. Li'annahu min sifatil af'al, karena istiwa ini merupakan sifat-sifat af'alnya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani. Bagaimana Allah melakukannya, sebagaimana yang Allah kehendaki. Lalu mana istiwa? Secara bahasa itu irtafa wa ala, meninggi. Dan apakah pantas patut kita terjemahkan bersemayam? Sebetulnya tidak cocok juga itu diterjemahkan bersemayam. Udah kita bilang aja irtafa wa ala. Artinya apa? Belajar bahasa Arab. Gitu. Inilah kata-kata yang mungkin muskil tatkala diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Jadi solusinya apa? Belajar bahasa Arab. Biar tidak berselisih pendapat. Intinya makna secara bahasa irtafa wa ala. Apa artinya irtafa wa ala? Meninggi-meninggi. Gitu. Al-arash secara bahasa wasaqful makhlukat, atap dari para makhluk. Nah, ya. Fil lughah juga lagi as-sarir. Ya, al-arash itu secara bahasa ini, ya. Secara bahasa bukan bentuk arus tempat tidur lah. Bahwa sarir qaim. Ya, tahmil wal malaikah. Batu yang punya apa? Tiang-tiang, yang mana tiang-tiang tersebut dipikul oleh para malaikat. Wa huwa a'zamul makhluqat. Dan dia ini, ya, makhluk yang paling besar. Wa a'lal makhluqat, dan yang paling tinggi.
Baik ya. Al-istiwa ini adalah eh, salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, yaitu sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah. Kama yaliku sebagaimana yang sesuai dengan apa kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan sesuai dengan kemuliaannya Allah, kebesarannya Allah. Kita tidak bisa menerka-nerka apakah seperti ini tingginya, naiknya. Nah, kita masuk kepada apa? Ta'wil, tahrif ya dan segala macamnya. Nanti bisa membawa kita kepada apa? Kufur. Ya. Laisa. Nah, di sini Syekh tegaskan, laisa kal istiwa'il makhluk. Berbeda, bukan seperti apa istiwanya makhluk. Berarti nggak sampai otak kita untuk menghayalkannya alal makhluk. Baik. Walaisa huwa bihajatin ilal arsy. Bahkan Allah itu sebetulnya tidak butuh kepada apa? Arsy. Tidak butuh kepada arsy. Anna huwa alladhi apa itu? Yumsikul arsya. Karena dialah Allah yang apa? Menahan arsy dan juga selainnya. Inilah pernyataan tidak butuhnya Allah kepada arsy. Allah Subhanahu wa taala berfirman atas kata-kata yumsiku tadi, ya. Inna Allah yumsikus samawati wal ardu an tazula wala inzal wala inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan langit dan juga bumi antazula agar tidak sirna, wala inzalata jika keduanya sirna, amsakahuma min ahadin min ba'di. Apa artinya? Surah Fatir ayat 21. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan di sini innallaha yumsikus samawat. Ya, sesungguhnya Allah yang menahan langit dan juga bumi antazula agar tidak sirna. Kenapa? Wala inzalata. Kalau keduanya itu lenyap, in amsaka huma min ahadin, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wala arsyu ya, muhtajun butuh kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, anak makhluk karena dia makhluk. Tapi dengan kita apa makhluk itu, oh berarti sama kayak manusia? Enggak. Bulan tuh makhluk juga. Intinya makhluk itu segala sesuatu yang diciptakan Allah. Berarti dia sama kayak manusia, punya tangan dan segala macam arus ini. Bulan yang punya tangan? Enggak. Matahari punya tangan? Enggak. Jadi intinya makhluk itu segala hal yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghaniyun dan Allah itu kaya, tidak butuh ya, dari arus dan juga segala selain arus. Ya. Lakinnal ulu wa sifatu zat. Akan tetapi sifat tinggi ini meninggi ini merupakan sifat zat. Wa amal istiwa fahuwa sifatu fi'lin. Dan istiwa ini ya sifat fi'liyah. Yaf'aluhu yang mana Allah melakukannya jika Allah menghendakinya idza syaa. Baik, lanjut yughsilai. Tafadhal. Yuksin laylan nahara. Yuksin layla bin nahari. Wa yuktin nahar. Wa yuktin nahara bil layli. Fabainama tarawna tarawna al-kawna madi'an fa'idhal laylu Hmm? fa'idhal layla Mudian fa idzal lailu yughaddihi fayusbihu mudliman. Ya. Apa artinya yughzil?
Allah itu menutup malam dengan siang. Wa yughdin nahar, dan Allah menutup siang dengan malam. Fa bainama tarawna al-kauna. Bagaimana apa? Mereka melihat alam ini yang terang. Fa idzal lailu yughatihi, apabila Allah menutupnya, apabila malam ini Allah menutup malam, fayuthbihu mudliman, maka malam tersebut menjadi gelap. Wala yughtihi an-nahar fayusbihu mudihan. Dan Allah tutup malam itu dengan siang, ya maka akan menjadi terang. Atlubuhu ya'ti hadza ba'da hadza mubasyaratan wa la yata'akhkharu. Hal ini datang setelah apa? Setelah yang ini. Begitu maksudnya. Jadi dengan cepat gitu ya. Yang ini datang setelah ini. Begitu. Jadi pergantian antara malam dengan siang. Siang datang sebelumnya malam. Ya. Jadi datangkan malam dulu baru setelah itu sih siang. Jadi silih berganti dengan cepat. Mubasyaratan secara langsung, walai ta'akhir, tidak terlambat. Fa idza adbara lail ja'an nahar. Gitu. Tatkala dimulai dari malam maka datang siang setelahnya. Fa idza adbara nahar ja'al lail mubasyaratan, secara langsung. La yata'akhkharu hadza an hadza. Tidak ada yang terlambat satupun antara ini dari ini. Wa hadza min kamali qudratihi subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan termasuk kesempurnaan kekuasaan ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yaftu hadza an hadza. Tidak telat antara satu dari yang lainnya. Lanjut. Wasyamsu. Wasyamsu hiyal kaukabul azimu al-ma'ruf. Dan matahari itu adalah kaukab al-azim, ya, benda langit yang besar yang telah kita ketahui. Wal qamar kadzalik, dan begitu pula bulan. Kaukabun minal kawakib sab'a sayyarah, ya, yang beredar. Sayyarah itu artinya kullun minhuma, dan setiap dari keduanya itu yajri wa yaduru, beredar, dan yaduru berputar, alal ardi, mengelilingi bumi. Wal ardu thabitatun mustaqiratun, ya, dan bumi itu tetap mustaqirah. Ja'alaha qararan, Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi itu tetap, ai qaratan sabitatan li masalihil ibad, tetap untuk kemaslahatan hamba-hambanya Allah. Wasyamsu wasairul aflaq, dan matahari dan segenap benda-benda langit yang lainnya itu taduru alaiha, berputar mengelilingi bumi, ya. La, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh apa? Mutakharrisun, orang-orang yang mengira sekarang, ya, minalladzina, antara orang-orang apa, yad'unal ma'rifah, yang mengklaim dirinya punya ilmu. Yaquluna, mereka katakan, inna syamsa thabitatun, sesungguhnya matahari itu tetap, wal arda taduru, dan bumi yang mengelilingi matahari. Hadza aqsu, ini kebalikan, ini sebaliknya apa yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Mau apa? Ini ada di Al-Qur'an. Apa firman Allah SWT? Nih Allah sendiri katakan, wasyamsu tajri. Siapa yang gerak sekarang? Matahari toh? Matahari yang gerak, tajri dia. Limustaqarrin laha. Ya, bagi tempat yang sudah Allah tentukan. Wahum yakulun, dan mereka mengatakan apa? Asyamsu thawitah, ya subhanallah. Mereka masih mengatakan matahari tetap. Taib an-nujum, apa maksudnya an-nujum? Ya al-kawakib, bintang-bintang. Musakharatan bi amri, yang Allah tentukan dengan perintah-perintah dari Allah SWT. Musakharatun fil juryan, ya. Dia itu ditundukkan pada peredaran dan juga dauron, ya, pengendalian daiman. La yafturna, tidak berhenti. Wa hadza raddun ala alladhi ya'buduna syamsa, dan ini juga bantahan untuk para penyembah-penyembah apa? Bintang yang enggak tetap disembah, gitu. Dan juga bantahan untuk penyembah matahari, bulan, dan kawakib, bintang-bintang. Kenapa? Fa innaha musakharatun bi amrillah, karena dia itu ditentukan, ya, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makmurah, dia diperintahkan, ya. Allahul ladzi yajriha, Allah yang jadikan dia itu apa? Beredar.
Allahul ladzi yuqifuha, dan Allah Subhanahu wa taala yang juga memberhentikannya. Idza syaa, jika Allah mau, jika Allah berkehendak. Fahiya musakharatun mudabbaratun, maka dia itu ditundukkan, mudabbaratun, diatur, ya. Laisa laha, laisa laha minal amri syai'un, ya. Dia itu tidak ada padanya apa, perintah dari suatu apapun. Perintahnya datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'muruha subhanahu wa ta'ala fatajri wa taduru. Allah Subhanahu wa taala yang apa namanya, memerintahkannya. Maka dia apa? Tajri, yang berjalan, taduru, beredar, memutar, tudiu, mencerahkan, memancarkan cahaya, bi amrihi al kauni, dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dia memancarkan cahaya di alam ini, ya. Dia telu hadza, hal ini terbit, wa yaghrubu hadza, hal ini pun juga terbit, wa yata'aqabani, silih berganti antara siang malam, matahari dan juga bulan. Nah, nasbus syamsi wal qamar, ya. Wan nujum alal atfi, sama, ya. Menasabkan menasabkan matahari dan juga bulan dan bintang ini atof. Ya, annas samawat mansubun. As-samawati itu nasab, ya. Li'annahu maf'ulun, karena dia apa? Maf'ul, dinasabkan. Wa alamatu nasbihi al-kasrah, dan tanda nasabnya adalah al-kasrah, niabatan anil fathah, sebagai ganti dari fathah, li'annahu jamu muannas salim, karena dia adalah jamu muannas salim, tanda nasabnya dengan kasrah. Wal ard itu ma'tuf, ya, karena ada wawu atof, al samawat mansubun bi fathah, iya, karena dia ard ini kan bukan jamak muannas salim, ya, mansubnya dengan fathah sebagaimana asli. Itu maqala, kemudian dikatakan wasyamsu wal qamar ma'tuf, ya. Matahari dan bulan ini ma'tuf dari sisi i'rab, dari sisi bahasa, alal mansub. Wal ma'tuf alal mansub mansub. Dan segala yang diatofkan kepada mansub itu dimansubkan juga. Disebutlah tabi yang mengikut. Baik, musakharatun, lanjut musakharatun. Musakharatun mansubun alal hali, ay halun kauni kau, halu kauniha musakharatun. Wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan anil fathati li'annahu mulhaqun Ya, mulhakun bi jam'il muannats salimi, jam'in qala. salimi. Qala ala lahul khalqu wal amru. Nah, baik, musakharat itu mansub, ya, dari sisi bahasa, mansub juga alal hal, sebagai hal, ya, mansubnya sebagai hal. Musakharat dalam keadaan ditundukkan, yaitu hala kauniha, dalam keadaan mereka itu ditundukkan, musakharatin. Wa alamatun nasbi al kasrah, dan tanda nasabnya itu kasrah sebagai ganti dari fathah. Kenapa? Karena musakharat ini mulhak, ya. Mulhak itu diikutkan pada bentuknya si jamak muannas salim. Kalau udah mulhak berarti dia nggak punya mufrad, ya. Ala, di sini Allah SWT berfirman, ala, ingatlah, lahul khalqu la amr, ya. Segala penciptaan dan juga urusan itu milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ala, ada tanbih. Ala ini ada tanbih, ya. Perhatikan dan distabilkan, dicatat. Setiap baca-bacaan ala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini ada tanbih, ya. Dan untuk apa namanya? Memberikan perhatian dan juga takrir, penetapan lahu subhanahu wa taala, la li ghairihi. Hu-nya di sini kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu al-khalqu adalah apa? Al-ijad, yang menjadikan, al-ijad, nah, ya, yang dijadikan ada, yang menjadikan ada, afwan. Fahuwal qadir, ya. Fahuwal qadir, maka dialah Allah yang maha kuasa, al khalqi, atas segala makhluknya. Idza arada subhanahu wa ta'ala, apabila Allah berkehendak, yakhluqu ma yasha, maka Allah akan menciptakan, ya, sesuai yang Allah kehendaki. Wal amru, nah, wal amru ini apa? Amruhu subhanahu wa ta'ala, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa kalamuhu, dan perintah Allah itu kalamnya, ya, yang Al-Quran ini sekarang, al-kauni wa syara'i, ya, baik ayat-ayatnya yang kauniyah maupun yang syara'iyah. Baik. Wa amruhul kauni, apa itu artinya amruhul kauni? Alladhi ya'muru bihi al-makhluqati,
fa fatatu'ihi, yang mana Allah memerintahkan ya segala makhluknya dengannya, maka Allah akan memberikannya. Tuti'ihi, eh, tunduk ya, maka para makhluk itu pun mentaatinya. Wa tastajibu, dan menunaikannya, mislu qaulihi subhanahu wa ta'ala faqala laha walil ardi i'tiya tau'an au karha. Apa artinya di surat Fussilat ayat 11 ini? Hmm. Ya, saya kok faqala laha, Allah Subhanahu wa taala berfirman kan padanya, dan datanglah kamu apa namanya? Berdua ya menurut perintahku, dengan apa? Patuh, keadaan sukarela itu kan, tau'an, atau dalam keadaan terpaksa, karhan. Karhan ini keadaan terpaksa. Keduanya menjawab apa? Sama-sama datang dengan keadaan apa? Ta'iin, ya, dalam keadaan patuh. Kami datang dengan patuh. Jadi segala yang diciptakan Allah itu patuh kepada yang menciptakan. Itu siapa? Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Lanjut. Amarahuma subhanahu, Allah memerintahkan keduanya. Wa hadza amru kauni, dan inilah perintah kauniyah. Amara bihi as-samawat wal ardo. Allah memerintahkan apa? Langit dan juga bumi. Kauni alam. Fatakawwanat, maka mereka pun tunduk. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Surat Yasin ayat 82. Hadza amru kauni. Ammal amru syar'i. Adapun perintah secara syar'i akan kita bahas esok hari insya Allah. Kita tutup dulu, kita cukupkan dulu pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.